Ya, kembali di Lunch Talk dan masih bersama Michelle Kunle, Dalang Cilik jadi topik bahasan kita hari ini. Kalau Michelle berarti sekarang udah banyak banget tampil di TV gitu ya, kerjaan juga pasti membanjiri lah ya. Nah ini bagi waktunya gimana Michelle? Antara sekolah sama karir. Kalau aku homeschooling, jadi lebih fleksibel antara sekolah sama karir. Tapi tetap pesan Dedi satu yang aku nggak bisa lupa sampai sekarang dan yang harus selalu aku ingat. School is always number one. Apapun itu, school is always number one. Dan juga sekolah sama karir harus jalan sama-sama, harus jalan sama-sama, harus seimbang. Jangan sampai ditinggalin. Jangan sampai ditinggalin sekolahnya. Karir juga, karena karir itu juga penting. Termasuk hobi aku juga. Dan memang sekolah juga harus tetap nomor satu gitu. Tetap sekolah ya, jangan kayak Wiki nggak sekolah kerja mulu ya. Nggak sekolah ya nih. Nah, ya kalau tadi kan misal sempat cerita dalam membuat cerita wayang-wayang inilah gitu ya. Kadang misal menyisipkan humor-humor tertentu. Jokes-jokes ya. Jokes-jokes begitu. Ini apakah maksudnya karena Michelle memang senang dengan cerita atau humor-humor atau secara personal memang humoris atau merasa bahwa cerita humor itu lebih menjual daripada kisah cinta misalnya. Karena as a person aku bukan a serious person juga sih gitu. Jadi di dalam cerita-cerita aku emang aku selip-selipin sesuatu yang konyol-konyol kayak dagelan-dagelan sendiri, jokes-jokes sendiri supaya nggak plain, orang-orang tertarik, orang-orang seneng. Dan sekarang kan orang butuh hiburan ya daripada serius. Ya, ini bisnis hiburan lah ya, showbiz katakanlah seperti itu. Biasanya orang kalau nonton kamu expect-nya adalah perfection. Apakah itu cara kamu deliver ceritanya, cara kamu membawakan karakternya dan lain sebagainya. Gimana kamu manage kritikan ataupun input dari orang supaya itu betul-betul bisa membangun kamu tanpa akhirnya membuat kamu drop gitu? Karena kritikan itu kan ada yang memang punya niatan membangun, ada yang memang punya niatan untuk ngejatuhin aku gitu, ngejatuhin kita. Jadi yang bikin aku membangun untuk bikin aku nggak sedih atau nggak jatuh atau nggak malah merasa down adalah oke, kalau kritikan dari si A itu membangun, aku masukin. Jadi setiap kritikan dari orang pasti selalu aku saring dulu. Kalau kira-kira dia mau mencoba untuk menjatuhkan, oke, tetap aku dengerin. Tapi kalau memang tidak seharusnya aku dengerin karena akan buat aku down, mending gak usah aku dengerin. Dan setiap pujian tetap aku saring lagi karena di setiap pujian belum tentu juga niatnya muji, kadang pasti ada kritikan tersendiri. Misalnya, Michelle dalam kamu gitu bagus nih, tapinya harus tetap aku dengerin. Gitu. Kritikan biasanya seperti apa sih yang misalnya? Ya mungkin itu evaluasi gitu ya. Yang biasanya aku dengerin sih kritikan dari orang-orang, Michelle kamu kalau ngedalang kamu lebih seneng lagi, ekspresinya lebih happy lagi ya, gini. Aku mikir padahal tadi aku juga udah ketawa ke TV. Oke lah kritikan, aku lebih happy lagi. Sampai ada satu kritikan yang bilang, Michelle kamu kalau ngedalang terus cari cerita lagi. Jadi terus kembangkan lagi, jangan pernah berhenti karena ngedalang adalah budaya. Itu salah satu kritikan yang sampai sekarang tetap aku ingat. Sebenarnya bukan kritikan sih, itu pujian yang membangun, yang ada maksud tersendiri untuk buat aku lebih berani untuk beda gitu. Ya, sama juga seperti Michelle, ada satu kritikan yang saya juga sampai sekarang nggak mau dengerin. Misalnya Wiki bisa nggak lebih tinggi lagi, tinggi badannya gitu. Saya pikir nggak bisa, karena itu udah maksimal gitu. Ya kan? Ada kritikan-kritikan seperti itu. Sabar ya. Nanti kita lanjut di ruang rias sebentar di ruang wardrobe ya. Nah Michelle, tadi singgung cerita nih. Cerita apa yang, jadi banyak yang kemudian memberikan dukungan, khususnya dukungan terakhir, minta Michelle terus berkreasi dengan cerita. Cerita itu sendiri sebenarnya muncul dari mana nih idenya? Artinya Michelle kadang mungkin sering baca novel atau mungkin cerita di sekitar Michelle, atau mungkin sebentar lagi kami juga akan dijadikan sebuah supaya idenya tetap muncul gitu. Kalau ide sih, ide gampang ya. Apa yang aku lihat di depan, itu ide gitu. Dari cerita-cerita, dari buku-buku kan, karena katanya dan memang iya, when I read a book,
ketika kita baca buku, the world is in our hand kan. Oke. Jadi setiap kali baca buku yang ada pesan moralnya selalu aku saring, aku ngertiin, dan kadang orang-orang juga bisa menjadi bahan jokes, bukan orang itu sendiri. Maksudnya kayak perilaku mereka, tidak ada namanya sih, karena nanti menyinggung kan. Misalnya perilaku mereka, misalkan Kak Wiki, Kak Wiki ngambil sendok misalkan ya, ngambil sendoknya gimana gitu. Untuk ngedalang aku bisa bikin bahan jokes yang tetap nggak boleh ada yang namanya unsur menyinggung sara, terus nggak boleh yang namanya menyinggung orang itu yang katanya pendek, yang katanya apa, yang katanya apa, tetap nggak boleh. Jadi tetap sesuatu yang lucu. Jadi apa yang aku lihat, oh ini kayaknya lucu untuk bahan jokes nanti gitu. Ini yang membuat profesi dalang ini tidak mudah gitu, karena ada banyak yang harus dipertimbangkan. Harus selalu ada apalagi jokes audiensnya baru. anak-anak, kita harus mengedukasi sesuatu yang positif. Bagaimana bisa diterima anak-anak dengan baik begitu ya cerita tersebut dan tetap menarik. Ya, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di Lunch Talk.